Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Romo Begawan akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah merupakan sosok seorang wali yang masuk dalam kelompok Wali Songo. Beliau adalah seorang tokoh besar dalam penyebaran, dalam dakwah Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Sebenarnya siapa sih Sunan Kalijaga dan kenapa diberikan nama Kalijaga? Sunan Kalijaga itu adalah anak daripada Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika. Tumenggung Wilatika menikah dengan Dewi Nawangrum dan mempunyai anak, diantaranya adalah Sunan Kalijaga. Dan nama itu asli awalnya adalah namanya Raden Syahid, atau disebut juga Raden Syahid atau Raden Mas Syahid. Dalam kehidupannya pada saat itu di pemerintahan Tuban, masyarakat dalam kehidupan secara ekonomi itu lemah. Sudah penghasilan sebagai petani tidak begitu baik hasilnya. Namun oleh pemerintahan kerajaan harus memberikan upeti yang besar kepada pemerintah. Dalam keadaan itu, Raden Mas Syahid itu merasa prihatin karena dinilai tidak ada keadilan antara masyarakat kecil dengan orang yang lebih tinggi atau pemerintah. Karena merasa prihatin, terpanggil dia bagaimana caranya masyarakat juga biar bisa menikmati hidup yang lebih layak. Pada saat itu yang sangat dibutuhkan adalah makanan. Akhirnya Raden Mas Syahid memutuskan diri untuk mengambil stok makanan di Kadipaten untuk diberikan kepada masyarakat secara diam-diam. Misalkan mengambil dari gudang di malam hari, ditaruhkan di depan pintu masyarakat kecil yang membutuhkan. Dan akhirnya masyarakat senang sekali, ada rezeki nomplok nih. Nah, hal itu berjalan terus-menerus. Lambat laun penjaga gudang itu merasa kehilangan dan akhirnya melapor kepada Adipati, yaitu yang tidak lain adalah bapaknya sendiri, yaitu bapaknya dari Raden Mas Syahid, yaitu Wilatika. Akhirnya setelah diselidiki, ternyata yang mengambil stok makanan dari gudang itu adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Mas Syahid. Akhirnya dipanggil dan ditegur, diberikan sanksi. Tidak boleh melakukan hal itu. Setelah itu tetap masih menjalankan, mengambil pokok makanan diberikan kepada masyarakat. Dan akhirnya oleh bapaknya diberikan sanksi yang berat, yaitu diusir
dari kadipaten. Diusir dari kadipaten, akhirnya pergilah ke suatu tempat. Nah, sana di daerah hutan jati, namanya hutan Jatiwangi. Namun tidak berlaku surut, tidak surut hatinya. Hati seorang Raden Masa itu tidak surut, karena ingin membela, ingin membantu masyarakat kecil dengan cara seperti apa. Akhirnya mereka tetap melakukan pencurian kepada orang-orang yang kaya, pada pedagang, pada saudagar, dan hasilnya pun diberikan kepada masyarakat. Sampai-sampai Raden Masa dijuluki sebagai maling celuring. Artinya maling celuring itu adalah mencuri tapi tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Hal ini dilakukan terus-menerus karena menurut dia punya keyakinan untuk membantu masyarakat dengan cara itu. Nah, suatu saat di jalan yang mendekati hutan itu, Raden Masa itu ketemu dengan orang tua sepuh tapi berpakaian kebesaran, bahkan menggunakan tongkat emas. Nah, itu mau dirampok oleh Raden Mas Said. Setelah mau dirampok oleh orang tua itu, ditunjukkan kalau mau merampok bukan merampok saya, buat apa merampok saya? Kalau ingin emas, barang berharga, itu di sana tempatnya. Nah, diajaklah Raden Mas Said ke pohon apa itu namanya? Kolang-kaling, yang di sana banyak sekali buahnya. Nah, pohon buah kolang-kaling itu ditunjukkan pakai tongkatnya orang tua tadi, berubahlah menjadi emas. Nah, setelah itu Sunan Kalijaga yang tadinya bertujuan untuk merampok si kakek tua itu hanya berpikir bahwasanya ini bukan sembarang orang. Akhirnya yang tadi tujuannya untuk merampok kakek tua itu berubah, ingin mencari tahu bagaimana caranya, punya ilmu setinggi itu. Yang namanya pohon kolang-kaling, buah kolang-kaling hanya ditunjuk pakai tongkat bisa berubah menjadi emas. Akhirnya diajaklah ke tempatnya orang tua tadi. Tidak tahunya adalah orang tua tadi adalah Sunan Bonang. Nah, Raden Mas Said melamar menjadi muridnya, tapi oleh Sunan Bonang ada persyaratannya. Boleh berguru dengan saya, kata Sunan, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya akhirnya Sunan Bonang berangkat bersama dengan Raden Mas Said ke suatu kali. Nah, di sana Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir kali. Raden Mas Said suruh menunggu sampai Sunan Bonang datang untuk menemuinya. Ditanya berapa lama tidak tahu, yang penting suruh menunggu tongkat ini sampai dia datang. Jangan tanya berapa lama, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tidak. Setelah itu dilakukan dengan penuh kekusukan, dengan penuh keikhlasan, karena ingin menjadi seorang muridnya orang yang sakti pada saat itu. Hanya singkat cerita, Raden Mas Said menungguin tongkatnya Sunan Bonang konon mencapai 3 tahun lamanya. Badannya sampai penuh ditumbi oleh lumut, bahkan oleh rumput, karena saking lamanya.
Setelah berjalan waktu 3 tahun, Sunan Bonang datang ke tempat yang tadi. Sudah pangling tempatnya. Akhirnya Sunan Bonang dengan keyakinan hati, dengan mata hatinya, bahwasanya disinilah tempat anak tadi untuk menunggu tongkat di situ. Nah, setelah itu, selama menunggu tongkat, Raden Mas Said hanya berzikir dan berzikir terus. Setelah selesai, diajaklah pulang ke tempatnya Sunan Bonang. Nah, di sana baru diberikan pelajaran tentang ilmu keagamaan, tentang ilmu keagamaan. Dan setelah itu mendapatkan ilmunya. Belajar. Akhirnya Raden Mas Said itu karena menunggu di kali dan sekarang sudah belajar dengan Sunan Bonang, memiliki ilmu tentang keagamaan yang cukup tinggi, akhirnya disebutlah sebagai Kalijaga, yaitu menjaga di kali tadi. Bukan hanya itu, sudah berubah nama menjadi Kalijaga, tapi masih melakukan karena ingin membela masyarakat, bahkan menjalankan dakwah. Ini punya ide yang sangat cemerlang. Ide dalam berdakwahnya Sunan Kalijaga itu tidak seperti yang lain-lain, namun tetap mempelajari adat istiadat setempat. Pada saat itu kepercayaan Islam, ya, masyarakat umumnya itu masih tipis. Makanya Sunan Kalijaga mempelajari adat istiadat dan berdakwah. Berdakwahnya pun tidak menggunakan jubah, tidak menggunakan sorban, tapi menggunakan pakaian adat Jawa. Menggunakan baju lurik dan menggunakan blakon, karena kebiasaan yang dipakai oleh orang-orang Jawa. Nah, di sana setelah berdakwah ternyata banyak diterima. Dengan mengubah wayang kulit sebagai bentuk tontonan tapi bermakna tuntunan, mengubah dengan lakon Kalimosodo, sebenarnya kalimah syahadatain, 2 kalimah syahadat, mengubah lakon Dewa Ruci, mengubah lakon Petruk Jadi Ratu. Itu adalah gubahan daripada Sunan Kalijaga. Dalam perjalanannya, setelah itu Sunan Kalijaga berdakwah dan sekaligus belajar. Sampailah kepada luar Jawa, sampai kepada Thailand, sampai kepada Malaka, bahkan di daerah Melayu sana. Di sana juga berdakwah, dan di sana dikenal sebagai Syekh Malaya. Nah, setelah dari luar negeri belajar dan berdakwah, baliklah lagi ke Jawa. Nah, disinilah dakwahnya daripada Sunan Kalijaga yang sudah banyak diterima oleh masyarakat pada umumnya, karena menghargai tempat di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Itulah Sunan Kalijaga. Di samping memiliki misi dakwah, tetapi di lain itu Sunan Kalijaga juga punya kesaktian yang luar biasa, kesaktian yang sangat tinggi, yang kesaktian itu memiliki beberapa, bahkan banyak manfaat yang digunakan untuk kepentingan
untuk membela masyarakat pada umumnya. Tentang kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga akan dilanjutkan di lain waktu. Sementara Romo Begawan undur diri tentang pengenalan daripada Sunan Kalijaga. Jadi besok akan kita jelaskan insya Allah apa sih kesaktian Sunan Kalijaga di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.